Perkenalkan, saya Najah Andriana Putria, NPM 702421009096 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu komunikasi nonverbal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, topik ini penting banget karena banyak dari kita mengira bahwa komunikasi hanya terjadi saat kita berbicara. Padahal, tanpa kita sadari, tubuh kita juga berbicara melalui ekspresi wajah, gerakan tangan, nada suara, dan banyak lagi. Berikut adalah garis besar dari presentasi saya. Pertama, saya akan mulai dengan pendahuluan yang menjelaskan pentingnya komunikasi nonverbal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, saya akan masuk ke isi atau konten utama yang membahas definisi, bentuk-bentuk komunikasi nonverbal, contoh dalam kehidupan sehari-hari, hingga pengaruhnya dalam hubungan sosial. Dan yang terakhir, saya akan menutup dengan penutup yang merangkum keseluruhan materi serta mengajak kita untuk lebih sadar dalam menggunakan komunikasi nonverbal. Komunikasi tidak selalu dilakukan dengan kata-kata. Dalam banyak situasi, pesan justru disampaikan lewat cara kita memandang, nada suara, bahkan seberapa dekat jarak kita dengan lawan bicara. Hal-hal ini disebut sebagai komunikasi nonverbal, bentuk komunikasi yang terjadi secara alami dan seringkali tidak kita sadari. Misalnya, ketika seseorang bilang, "Gak apa-apa," tapi suaranya pelan dan wajahnya sedih, kita tahu dia sedang tidak baik-baik aja. Contoh kecil seperti itu banyak banget kita temuin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, komunikasi nonverbal juga memiliki peran yang sangat besar dalam menyampaikan makna, membentuk kesan, dan menjaga hubungan. Maka dari itu, memahami dan mengelolanya dengan baik akan membuat interaksi kita menjadi lebih jelas, lebih tulus, dan lebih efektif. Komunikasi nonverbal adalah proses menyampaikan pesan tanpa kata-kata. Ada banyak bentuk komunikasi nonverbal yang kita lakukan setiap hari, mulai dari ekspresi wajah, gerakan tubuh, nada suara, hingga cara berpakaian. Senyuman, misalnya, bisa menunjukkan keramahan. Postur tubuh yang tegap menunjukkan rasa percaya diri. Dan satu kalimat yang sama, jika diucapkan dengan nada yang berbeda, bisa terdengar seperti marah, bercanda, atau bahkan sinis. Selain itu, hal seperti kontak mata juga penting. Saat kita menatap mata lawan bicara dengan nyaman, itu menunjukkan keterbukaan dan perhatian. Tapi, kalau kita terus menghindari dari tatapan orang tersebut, orang juga bisa mengira kita sedang gugup atau menyembunyikan sesuatu. Komunikasi nonverbal sebenarnya terjadi hampir di setiap momen kehidupan kita. Contohnya, saat wawancara kerja, pewawancara tidak hanya menilai jawaban kita, tapi juga bagaimana kita duduk, apakah kita tersenyum, dan bagaimana kita menjaga kontak mata. Atau saat ngobrol dengan teman, kadang kita bisa langsung tahu teman kita tuh lagi bete atau sedih, meskipun dia belum ngomong apa-apa. Kalau dia duduk menyendiri, murung, natapnya ke bawah, itu tubuhnya sudah menyampaikan sinyal bahwa dia sedang tidak baik-baik aja. Dan ada contoh lainnya, misalkan kita itu menyambut orang baru dengan senyum dan postur tubuh yang terbuka. Suasana tuh jadi lebih hangat dan bersahabat. Tapi, kalau kita terlihat tutup atau tercanggung, orang mungkin juga merasa enggan untuk mendekat. Dalam konteks hubungan sosial, komunikasi nonverbal sangat memengaruhi bagaimana kita dipersepsikan. Seseorang yang ekspresif, posturnya terbuka, dan berbicara dengan intonasi yang hangat, biasanya dianggap ramah dan bisa dipercaya. Tapi sebaliknya, kalau kita terlalu kaku, tidak menunjukkan ekspresi, atau menggunakan nada yang suara yang dingin, bisa jadi orang lain merasa kita tidak tertarik atau tidak bersahabat, padahal mungkin bukan itu maksud kita. Nah, makanya penting banget untuk menyadari bahwa bukan hanya apa yang kita katakan yang penting, tapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya.
Ketika kita membahas komunikasi nonverbal, banyak orang langsung berpikir bahwa itu soal membaca ekspresi atau bahasa tubuh orang lain. Padahal sebenarnya hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita mengelola komunikasi nonverbal dari diri kita sendiri. Seringkali kita tidak sadar bahwa sikap tubuh kita, ekspresi wajah kita, dan cara kita berbicara itu ikut menyampaikan pesan, bahkan sebelum kita membuka mulut. Misalnya, saat kita sedang berbicara di depan umum, atau sekedar berdiskusi dalam kelompok. Postur tubuh kita itu menunjukkan banyak hal. Apakah kita terlihat percaya diri, terbuka, atau justru terlihat gugup dan menutup diri. Begitu juga dengan ekspresi wajah. Wajah kita bisa menunjukkan apakah kita benar-benar mendengarkan lawan bicara atau hanya berpura-pura. Ekspresi datar bisa memberi kesan acuh, sementara ekspresi terbuka dan antusias bisa membuat lawan bicara merasa dihargai. Lalu, nada suara kita bisa mengucapkan kalimat yang sama, tapi terasa sangat berbeda tergantung bagaimana intonasinya. Suara yang jelas, tenang, dan stabil bisa menunjukkan kepercayaan diri, sedangkan suara yang gemetar atau terlalu cepat bisa membuat orang menangkap rasa gugup kita, meskipun sebenarnya kita sudah hafal semua materi. Contohnya, saat kamu presentasi dan tiba-tiba bicara terburu-buru tanpa disadari, audiens bisa langsung menangkap bahwa kamu sedang gugup, padahal kamu tidak sedang berkata saya gugup. Itulah kekuatan komunikasi nonverbal. Tubuh kita berbicara lebih cepat daripada mulut kita. Karena itu, penting sekali untuk melatih kesadaran diri agar kita tahu bagaimana bahasa tubuh kita bekerja. Kita bisa mulai dengan hal sederhana, menjaga postur tegap, menjaga kontak mata saat berbicara, tersenyum dengan tulus, dan berbicara dengan nada suara yang meyakinkan. Dengan begitu, pesan yang kita sampaikan bisa diterima dengan lebih baik, dan lebih dari itu, kita bisa menunjukkan rasa hormat, empati, dan ketulusan kepada orang lain, hanya lewat cara kita membawa diri, bahkan tanpa satu kata pun. Dari semua penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa komunikasi nonverbal adalah bagian penting dari interaksi manusia. Ia terjadi secara alami dan seringkali menyampaikan pesan yang lebih jujur daripada kata-kata. Dengan menyadari dan mengelola komunikasi nonverbal, kita bisa menjadi komunikator yang lebih peka, lebih percaya, dan lebih efektif dalam membangun hubungan, baik secara pribadi maupun profesional. Jadi, setelah memahami ini, semoga kita semua bisa lebih sadar bukan hanya terhadap kata-kata yang kita ucapkan, tapi juga terhadap sinyal-sinyal yang kita kirimkan lewat tubuh kita. Terima kasih banyak sudah menyimak presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa membantu kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih sadar dan lebih baik dalam berkomunikasi. Tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga lewat tindakan, ekspresi, dan sikap.